Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan perakitan produk pembuatan kerajinan kancing dari batok kelapa. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, batok kelapa sebagai bahan utama dari pembuatan kancing. Yang kedua, hamplas digunakan untuk menghaluskan tempurung kelapa. Selanjutnya, gergaji besi digunakan untuk memotong tempurung kelapa. Yang keempat, bor digunakan untuk melubangi kancing. Yang terakhir, minyak kelapa untuk pewarna alami dari batok tersebut. Standar pengujian produk. Standar pengujian produk batok kelapa tersebut akan diuji karena untuk membuat kancing dari batok kelapa, kita tidak boleh menggunakan batok kelapa yang asal. Batok tersebut harus memiliki kualitas yang bagus, tempurung batok kelapa harus memiliki tekstur yang keras dan tidak terlalu berserat agar mudah dibuatnya. Batok kelapa tidak bisa menggunakan sembarang alat karena teksturnya yang keras yang mudah pecah. Dalam pengujian ini kita tidak akan menggunakan metode sekuensial untuk melihat bagaimana sebagian respon konsumen terhadap kancing yang berbahan dasar dari batok kelapa. Pengujian produk. Hasil pengujian dari produk aksesoris kancing dari batok kelapa sangat bagus. Selain kuat dan bahannya pun dari bahan alam, tidak membutuhkan bahan lebih, hanya batok kelapa saja. Kancing dari batok kelapa mempunyai keunikan tersendiri dan harganya terbilang murah dan juga lebih awet dibandingkan dengan kancing plastik buatan pabrik. Satu tempurung biasanya bisa menghasilkan 8-10 kancing baju ukuran besar, 15-20 biji untuk ukuran kecil. Proses pembuatan kancing tempurung tidak begitu sulit, alat yang dibutuhkan juga sederhana. Tempurung dicetak dalam bentuk bulatan kecil, setelah itu diserat kelapa yang ada di tempurung kelapa dibersihkan. Kemudian tempurung dihamplas agar lebih halus dan tinggal diberi lubang untuk memasukkan benang. Metode pengujian. Metode pengujian yang dipilih dalam menguji produk aksesoris dari batok kelapa ini adalah metode sekuensial atau metode brain test, yaitu dengan cara konsumen membandingkan sedemikian rupa produk dengan berbagai macam merek dan alternatifnya tanpa mengetahui merek atau produsennya. Setelah dilakukan pengujian, masyarakat lebih memilih kancing dari batok kelapa daripada kancing plastik buatan pabrik, karena kancing dari batok kelapa lebih alami bahannya serta lebih menarik bentuknya dan memiliki nilai seni yang tinggi. Kancing pun lebih awet dan kokoh daripada kancing plastik buatan pabrik. Teknik pengujian. Yang pertama, pengujian teknis. Pengujian teknis produk kerajinan dari batok kelapa. Batok kelapa mempunyai tekstur yang keras serta berbahan alami. Batok kelapa mempunyai usia efektif lama karena batok kelapa tidak akan usang dan berjamur kecuali kancing tersebut patah. Maka kancing tersebut bila tidak bisa digunakan lagi, kancing tersebut tidak akan menjadi limbah sampah. Tempurung kelapa yang sudah berbentuk kancing sebenarnya tidak mudah pecah. Kancing akan pecah apabila diketok seperti menggunakan palu atau kampak. Yang kedua, pengujian preferensi dan kepuasan. Pengujian kepuasan kancing dari batok kelapa sangat bagus. Respon para konsumen terhadap kancing batok kelapa sangat memuaskan karena dibandingkan dengan kancing yang terbuat dari plastik, batok kelapa lebih terlihat menarik serta alami, tidak mudah patah. Hasil laporan. Kancing baju dari batok kelapa cukup banyak digemari oleh sebagian masyarakat karena bahannya yang awet dan murah. Batok kelapa yang biasanya dibuang kini banyak digunakan untuk membuat kerajinan tangan. Contohnya kancing batok kelapa. Selain pembuatannya yang mudah dan tidak membutuhkan alat khusus. Bahan baku yang digunakan untuk membuat kancing ini adalah tempurung batok kelapa yang sudah tua. Jangan menggunakan batok yang masih muda karena rapuh dan tidak bagus ketika sudah jadinya, dan motifnya pun tidak akan keluar. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.